Mohon disiapkan dulu perlengkapannya belajar. Saya ya, silakan. Ada lagi yang mau ke kamar mandi? Saya Pak. Boleh silakan. Tanya tuh Pak. Belum kita mulai, mari kita berdoa ke Tuhan kita masing-masing. Kita mulai. Doa selesai. Baik, anak-anak di sini ada kaki yang tidak masuk ini. Oh, nanti nggak apa Pak. Nanti ke kamar mandi. Iya Pak, kamar mandi. Dapat. Ya, kelihatannya sih proses semua ya. Mereka kamar mandi hanya alasan. Sebelumnya, apakah anak-anak di sini pernah memiliki impian untuk memiliki usaha di bidang kuliner? Wah, Pak. Saya ingin usaha semua, Pak. Contohnya, Mas. Ada satu, enggak, padang, Pak. Iya, masih paten ya? Iya. Ada lagi? Ayo Pak, penjual gorengan boleh bisa. Enggak toleratif Pak. Wah, sangat bagus. Saya juga ingin membuka restorannya. Nah, tadi kan kita membahas tentang usahanya ya. Aku silakan. Telat Pak? Enggak, tadi habis toilet. Enggak, jangan begitu ya. Untuk membuat usaha tersebut kita itu harus memahami beberapa pengetahuan tentang pembentukan usaha di bidang kuliner. Di sini saya akan menjelaskan tentang dari usaha kuliner, dari segi profitnya, dari segi usahanya, tipe pelayanan, maupun penyelenggaraan serta tempat penyelenggaraan. Nah, yang pertama itu usaha kuliner berdasarkan profitnya ya. Itu ada 3 jenis. Yang pertama itu bersifat komersial. Karakteristiknya dari komersial ini berorientasi pada berorientasi pada keuntungan materi untuk individu. Yang kedua, nilai niaganya itu tinggi. Yang ketiga, dilakukan oleh perseorangan. Jadi mungkin satu orang sebagai kepala dari usaha tersebut. Yang kedua itu ada semi komersial, yaitu jenis usaha yang bertujuan untuk menghasilkan keuntungan, tapi usaha ini seringkali memiliki tujuan tambahan seperti mencari profit dan nilai tambah lagi seperti mencari keuntungan bagi komunitas. Karakteristiknya ya memiliki tujuan ganda, yaitu tadi mencari profit dan memberikan keuntungan bagi komunitas. Yang kedua ada skalanya lebih kecil, itu biasanya beroperasi pada organisasi tertentu atau perusahaan tertentu seperti kantin karyawan sama food court di sebuah universitas juga bisa. Yang ketiga ada target pasar yang ekstrim. Jadi seringkali pasarnya itu sudah ada terlebih dahulu dari perusahaan tersebut atau suatu organisasi tersebut. Yang ketiga, yang keempat, harganya itu lebih terjangkau dari yang pertama tadi. Nah, yang ketiga itu untuk karakteristik dari usaha
wisata yang bertujuan untuk memberi keuntungan bagi masyarakat banyak seperti sumbangan atau kotak amal, kotak makan untuk orang-orang duafa, Makan gratis gitu ya Pak? gimana? Kayak makan siang gratis gitu. Nah, bisa, itu juga bisa. Tapi makan siang gratis itu dari pemerintah kita ya, jadi itu hak kita. Itu makan siang dari pajak kita. Biasanya juga kita usulan. Karakteristiknya memiliki tujuan ganda. Yang pertama, tentu juga nilai niaga untuk organisasi perusahaan yang memberikan makanan tersebut dan untuk masyarakat umum. Yang kedua, pendanaan itu berkelanjutan dari seseorang disalurkan ke kaum berkelanjutan. Yang ketiga ada partisipasi komunitas, mengedepankan keterlibatan semua pihak termasuk menerima manfaat dalam proses pengambilan keputusan operasional ini dan semuanya bertanggung jawab atas pihak tersebut. Dan lihat dari jenis usahanya itu ada dua. Lihat dari jenis usahanya itu ada tiga rangkaian usaha. Yang pertama usaha kuliner berbawah seperti halnya warteg, pinggir jalan serta street food dan juga minuman-minuman di jalan. Yang kedua ada usaha kuliner harga menengah, yaitu biasanya itu ada catering sehat. Permisi mas, yang di belakang lagi teror. Yang kedua ada contohnya kafe. Yang ketiga ada kotak makan siang berpekan. Dan yang jenis yang ketiga ini usaha kuliner harganya di kalangan atas, yaitu harga tinggi. Yang pertama ada contohnya restoran fine dining. Yang kedua ada catering untuk acara besar seperti pernikahan, sunatan, syukuran, akikah dan lain-lain. Yang ketiga ada dessert box premium. Biasanya itu dessert box seperti kayak selalu cepat Dubai. Oh ya, itu mahal ya. Nah, itu juga boleh dari dessert box premium. Dan ketiga ada dilihat dari waktu penyelenggarannya banyak sekali pemesanan, yaitu kali terpesan langsung diantarkan, pesanan berkesinambungan bulan, yaitu kita menjalin kerjasama untuk perusahaan tersebut sehingga kedepannya kita akan menyuplai makanan untuk perusahaan tersebut. Yang ketiga ada dalam kondisi darurat, yaitu di saat ada ini apa sih? Mungkin bencana alam, kita bisa ke sana dan memberikan pertolongan. Lihat dari pelayanannya. Lihat dari pelayanannya itu ada tiga. Jadi yang pertama tadi kita bisa makan bersama. Yang kedua ada ini, dibawa pulang take away. Nah, definisinya itu sistem di mana pelanggan itu memesan makanan lalu dibawa pulang dan dimakan di rumah. Yang ketiga ada pelayanan pengantaran. Biasanya pelanggan itu pesan dari rumah dan makanannya itu diantarkan ke rumahnya. Jadi setelah ada pertanyaan, Ditanya Pak, silakan. kan sekarang kan ini ya Pak ya, udah banyak sekali kayak aplikasi buat order makanan. Ya. Nah, itu kan banyak UMKM
atau pedagang rumahan yang sangat terbantu dengan adanya PIM tersebut ya Pak. Nah, Iya. menurut Bapak, apakah mereka terbantu? Ya, yang pertama dari opini saya, yang pertama jelas mereka terbantu. Ya. Karena kan ada mekanisme tersebut, mereka dapat meraup pasar yang lebih luas dan di kalangan yang lebih beragam. Ya. Yang kedua itu pengantaran delivery ini juga lebih simpel ya. Jadi mereka memudahkan pelanggan untuk memesan dan memesan tanpa mereka ke tempat di mana usahanya tersebut, lalu pesanan itu kan diantarkan oleh pengantar ya. Jadi itu dapat memberikan komisi bagi startup. Ada lagi? Ini sudah cukup. Satu ini ada tugas di sini. Mohon di scan. Oh, bukan sebenarnya apa? Dananya apa? Ini habis ini masukin ke sana. Oh, Mohon dibuat untuk nomor 3 ya. Oke. Baik, apakah sudah semua teman-teman? Sudah dikerjakan? Mohon dipresentasikan. Ini ada gambar kerja kalian. Ada gambar 1, 2, 3. Silakan ke depan. Kelompok yang sudah selesai. Mau dipresentasikan ya teman-teman. makan kelompok apa salah satu aja Pak? Semua kelompok apa? Kalau bisa sih semua anggota maju ya. Biar lebih Oke. Iya. Nah, go. Semua anggota. Dan dia menjelaskan ke pertama ya Pak ya? Ya, ini bahan pertama Ini berupa sebuah restoran Pak, yang untuk kalangan tengah ke atas, mana harganya yang tinggi. Iya. Baik, untuk adik yang nomor 1 ini mau dijelaskan. Yang ini ya Pak, gambar satu ini kan ini ya Pak? Iya. Oke. Ini berupa sebuah restoran untuk kalangan tengah ke atas Pak. Ini dimana harga menu tersebut lumayan tinggi. Oh, iya. Untuk gambar kedua ini Pak, ini kan seperti restoran fast food ya Pak. Iya. Ini bisa dijangkau oleh kalangan menengah Pak. Ini bisa bahkan dijangkau oleh semua kalangan. Dan kan cenderung harganya lebih affordable dibanding yang lain. Oh, bagus. Dan yang kedua, untuk gambar ketiga ini kelihatannya restoran untuk kalangan ke atas ya Pak. Iya. Atas Pak. Yang dimana harganya mungkin lebih tinggi daripada kedua gambar tersebut. Iya. Kalau jenis pelayanannya jadi dia mengenai oke, bagus banget Mas. Baik, terima kasih Mas atas penjelasannya. Tadi Pak. Mohon kembali. Terima kasih ya. Berikan applause untuk Mas. Baik, sekian dari saya. Untuk minggu depan ini ya, mungkin kita akan praktek bagaimana cara membuat salah satu menu yang sekarang populer, yaitu mie dari bumbu-bumbu seperti mie kecon. Oke, mau dipersiapkan bahannya nanti akan saya share. Dan untuk materi tadi, kalau mau saya di-scan. Ini pulang dari mana? Baik. Terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.